Mbaknya itu. Ah, ya. Namanya siapa, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya L. L dok. Elsa. Oh, ih, tapi kira Elsie. Oh, untung Elsa ini loh. Mbak Elsa saking pundi, Mbak Elsa? Dari Ngemplak, Ngemplak sini. Sudah kuliah? kuliah. Semester? Semester 8. Fakultas? Pendidikan Berarti Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan. oh di UIN. Nggih. Oh, udah skripsi berarti. Nggih pandongane, Mbah. Insya Allah selesai semester 8 ya. Amin. Cita-citanya Mbak Elsa jadi apa? Guru PIAUD. Oh, guru PIAUD. piaut. Bukan paut tapi piaut. Wi anyar meneh wi. Piaut. Karena ambien paut, pendidikan anak usia ini. Kalau piaut itu apa? Pendidikan Islam anak usia dini. Oh, ono Islame. Saiki ono istilah iki. Betul. Kowe ngomong apa? Piaut. Apa? Piaut. Betul. Piaut, piaut. Mbak Sri apa pertanyaannya? Mahasiswa ini. Pertanyaannya bagaimana tanggapan Abah terkait pendidikan barak militer yang dilakukan oleh Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi? KDM. Kang Deddy Mulyadi. Loh, ya pas kan dia orang pendidikan. Dia nanya pendidikan, ya pas. British. Yes, moga-moga sok bojomu modelnya kaya Habib Zaidan. Amin. Amin. Habib Zaidan aja, Bah. Ya. Ngapunten Mamah Mila. Kamu harusnya bilang sama Mama Mila bukan ngapunten. Izinkan Mama Mila. Ngono kudune kok malah ngapunten. Ngapunten, ngapunten. Endok, ini menarik. Kebetulan saya mau cerita ya, Kang Deddy Mulyadi itu dekat dengan Pak Prabowo yang membawa saya. Coba dilihat di podcastnya Kang Deddy. Jadi pas Pak Prabowo kesini, Kang Deddy itu lihat YouTube, loh kok ada Pak Prabowo ke tempatnya Gus Miftah. Akhirnya dia WA, Bah, Pak Prabowo ke tempatnya Abah. Iya. Tak telepon, kenapa Kang? Kok saya pengen kenal dengan Pak Prabowo, pengen deket, dia bilang. Ya sudah ketemu Pak Prabowo di Jakarta, tak bawa ke Jakarta, alhamdulillah dia akhirnya menjadi gubernur. Salah satu asbabnya yaitu, makanya dia sering telepon saya dan banyak komunikasi dengan saya, termasuk banyak masuk pengajian ini mau mati loh kan, cek masuk pondok oraji nggak kuat tuku baterai. Kan aku malu. Masa aku njaluk Mama Mila mau koyo ngene wae ah. Kan aku gak enak sama bus jadi. Jadi gini, Mbak Elsa kebetulan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah Mbak, kita satu alma mater. Cuman saya lulusnya di Unisula. Dulu kuliahnya di UIN sini, tinggal skripsi, saya sibuk kerja, akhirnya nilai saya ditransfer ke Unisula Sultan Agung Semarang. Dan waktu itu ujian skripsi saya memecahkan rekor muri karena dihadiri 3.000 orang. Oh, dihadiri dan itu live di YouTube. Oh, jadi ada pertanggungjawabannya. Saya iki apa-apa dicurigai, kayak Pak Jokowi loh dicurigai ijazah palsu iki lho ya ora. Umpama ijazah Pak Jokowi kuwi palsu, kudune wis ora slamet sejak wali kota Solo. Nyatane sampai gubernur, nyatane sampai presiden. Kowe daripada mikir ijazah Pak Jokowi, mbok mikir uripmu dhewe. Repot men. Engko langsung dibuli meneh. Dasar Miftah Ternak Mulyono. Siapa meneh iki? Aku wis maca kuwi soalé Beb. Dasar Miftah Zaidan Ternak Mulyono. Iki kepiye? Cangkemmu ngopo Dil guyumu Dil? Nah, tenang. Aku kemarin Dok, program itu Kang Deddy itu sempat WA saya.
Nah, ada WA-nya di HP saya. Bah, bagaimana menurut Abah tentang program saya mengirim anak-anak nakal ke barak militer? Bukan militerisme atau militerisasi. Pendidikan di barak militer itu bukan wajib militer, tapi pendidikan di barak militer. Harus paham dulu bang, diksinya harus tepat. Kalau militerisme atau militerisasi kan bahaya. Ini bukan militerisme, ini bukan militerisasi. Saat itu WA Abah ke Kang Dedi apa? Kang, coba dibaca. Saya nulis begini, di balik anak nakal ada jiwa yang minta disentuh. Barak militer ala KDM, sebuah renungan. Coba Mbak Elsa, jenengan orang sarjana pendidikan, jenengan cermati kalimat saya. Hari ini kita melihat anak yang oleh sebagian orang disebut nakal. Tapi marilah kita renungkan, apakah benar mereka nakal? Ataukah mereka hanya belum menemukan kasih sayang, teladan dan arah yang tepat? Islam tidak mengajarkan kita untuk membuang anak-anak yang bermasalah, tapi justru mereka adalah ladang dakwah. Nabi tidak pernah memukul, tapi merangkul. Beliau mengajak, bukan mengejek. Beliau menuntun dan menyentuh hati mereka dengan cinta. Apa yang dilakukan oleh Kang Dedi Mulyadi? Beliau ingat firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lebih lanjut, saya memahami seorang KDM ini mengerti hadisnya Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Artinya apa? Dedi Mulyadi memahami itu. Maka saya mengapresiasi, saya mendukung programnya Kang Dedi Mulyadi membawa anak nakal ke barak militer. Alasan saya apa? Alasannya sederhana. Saya banyak berkomunikasi dengan Kang Dedi soal program ini. Program ini bukan untuk menghukum, tapi untuk membina. Program ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan harapan, untuk membangun harapan. Disinilah Islam itu hadir, membina dengan hikmah, kasih sayang dan sabar. Maka saya bilang, kita berikan mereka satu, keteladanan dari pemimpin dan pembina yang soleh. Dua, kegiatan yang membentuk tanggung jawab. Tiga, doa yang tidak henti dari orang tua. Empat, semangat dalam perubahan dan pembinaan. Maka barak militer ini bukan buangan, tapi taman asuhan. Bukan tempat hukuman, tapi tempat perbaikan. Insya Allah dari sini akan lahir generasi-generasi hebat untuk menuju Indonesia emas. Maka yang perlu saya sampaikan adalah, mari kita didik anak-anak kita seperti Nabi mendidik umatnya, dengan cinta, akhlak dan sabar. Karena sesungguhnya anak yang nakal adalah anak yang sedang memanggil perhatian, tolong aku, bimbing aku. Anak nakal bukan anak gagal, ia hanya butuh lebih banyak cinta, arahan dan harapan. Kenakalan bukan akhir cerita, tapi awal dari kisah perubahan yang luar biasa. Maka saya bilang sama Kang Dedi, Bapak Aing maju terus. Saya dukung. Kalau kamu tanya sama pendapat saya, itulah jawaban saudara Elsa. Kamu sudah membuat skripsi apa belum? Sudah, Pak. Kamu biaya skripsinya keluar berapa duit sampai hari ini? Sekitar udah 300-an lebih. 300-an. Kamu tak kasih 1 juta. Alhamdulillah, terima kasih ya, Mbak. Untuk nambah biaya skripsimu. Kasih long 1 juta long. Iki sing meneh dudoi bahaya, malah dianggap mas kawin ngawur ya long. Sorry long, speknya si Elsa Zaidan bukan Bulung.
Ya, alhamdulillah. Tapi untuk pertanyaanmu seneng aku.